Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga anak-anak SD Cahaya Nusantara sehat selalu ya. Ibu akan terus mendoakan kalian. Dan hari ini kita akan kembali melakukan ibadah virtual. Seperti biasa, sebelum kita memulai, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anak, lipat tangan, tutup matanya, satukan hati kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk pagi hari ini Tuhan, karena pagi hari ini kita dapat kembali melakukan ibadah virtual. Tuhan, jadikan kami anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Engkau. Jadikan kami juga anak-anak yang taat Tuhan, supaya ibadah virtual ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu buah pujian terlebih dahulu ya. Ikuti ibu dan anak-anak SD Cahaya Nusantara. Yuk kita menyanyikan lagu pujian. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Tak dapat balas cintanya Tuhanku. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Sini senang, sana senang, mana-mana hatiku senang. Sini senang, sana senang, mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Baiklah anak-anak, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan pujian yang kedua yang berjudul Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat
saja semua ini karena kasih dan kemurahan Tuhan Yesus. Kalau tadi kalian sudah berdoa, sudah memuji Tuhan, nah tiba saatnya kalian mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Ibu akan bercerita tentang kisah Yusuf, ya. Duduk yang manis. Nah, kalian dengarkan dengan baik, ya. Nah, kisah Yusuf ini Ibu ambil di dalam kitab Kejadian 37, ya. Nah, Ibu akan menceritakan bagaimana kehidupan Yusuf. Nah, kalian tahu ya, siapa nama ayah Yusuf? Ayah Yusuf adalah Yakub, ya, saudara kembar Esau. Yakub ini adalah seorang yang diberkati oleh Tuhan. Yakub mempunyai 12 orang anak, ya. 12 orang anak inilah yang akan menurunkan 12 suku Israel, ya. Salah satu anaknya adalah Yusuf. Kemudian anak yang lain yaitu Ruben, Simeon, Lewi, Gad, Naftali, dan Asyer, Isakar, Zebulon, Dina, kemudian Yusuf, dan yang paling bungsu adalah Benyamin. Nah, ayahnya sangat mengasihi Yusuf, ya, karena Yusuf ini seorang yang taat kepada Yakub, ya. Nah, selain itu ayahnya mengasihi Yusuf karena ketika Yusuf lahir, Yakub ini sudah tua dan Yusuf ini lahir dari seorang wanita yang sangat dicintai oleh Yakub, yaitu Rahel. Nah, pada usia 17 tahun, Yakub ayahnya membuatkan jubah yang sangat indah untuk Yusuf. Nah, hal ini membuat saudara-saudara Yusuf ini benci kepada Yusuf, iri kepada Yusuf. Mengapa Yusuf dibuatkan baju sedangkan kita tidak? Selain itu, yang membuat benci saudara-saudaranya kepada Yusuf adalah waktu itu ketika Yusuf bersama saudara-saudaranya dan juga ayahnya, Yusuf itu menceritakan bahwa dia itu bermimpi. Mimpinya apa ya? Nah, mimpinya yaitu bahwa ketika mereka bersama-sama di ladang, mereka sedang mengikat berkas gandum. Ikatan berkas gandum punya Yusuf ini berdiri tegak, sedangkan ikatan berkas gandum saudara-saudaranya itu sujud menyembah. Nah, kedua hal inilah yang membuat saudara-saudara Yusuf semakin benci kepada Yusuf. Nah, pada suatu hari saudara-saudara Yusuf itu di padang menggembala kambing, ya. Nah, Yusuf masih di rumah. Ketika Yusuf masih di rumah, Yakub menyuruh Yusuf untuk menyusul saudara-saudaranya di padang untuk menggembala kambing. Setelah Yusuf tiba di padang dan bertemu dengan saudara-saudaranya, timbullah hati saudara-saudaranya itu untuk merencanakan membunuh Yusuf, ya, atau melenyapkan Yusuf. Tetapi setelah mereka bermusyawarah, akhirnya mereka tidak jadi membunuh Yusuf, tetapi mereka merencanakan untuk membuang Yusuf ke dalam sumur yang kering. Nah, sebelum Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang kering, pakaian Yusuf ditanggalkan, ya, jubahnya ditanggalkan. Kemudian Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang kering, ya. Setelah Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang kering, ketika itu lewat saudagar Midian. Saudara-saudara Yusuf berpikiran, lebih baik Yusuf ini kita jual kepada saudagar itu. Nah, kemudian Yusuf oleh saudara-saudaranya diangkat dari sumur kering itu dan kemudian dijual kepada saudagar itu dan dibawa ke Mesir, ya. Setelah itu, saudara-saudaranya itu mengambil baju Yusuf, ya, dan kemudian mereka menyembelih kambing.
bajunya Yusuf itu dilumuri dengan darah kambing dan bajunya dibawa kepada ayahnya Yakub. Mereka bilang bahwa Yusuf sudah mati diterkam oleh binatang. Nah, kemudian Yusuf sudah dibawa ke Mesir ya. Di sana Yusuf dibawa kepada Potifar ya, dijadikan budak. Ketika Yusuf dijadikan budak, Tuhan menyertai Yusuf ya. Apapun pekerjaan yang dilakukan oleh Yusuf selalu berhasil ya. Wajah Yusuf itu tampan ya. Nah, karena wajah Yusuf tampan, istri Potifar mulai lirik-lirik ya, mulai jatuh cinta kepada Yusuf. Nah, suatu ketika istri Potifar itu datang kepada Yusuf dan mengatakan bahwa dia menyukai Yusuf. Tetapi Yusuf adalah seorang yang taat, seorang yang takut akan Tuhan. Jadi Yusuf menolak apa yang dimaui oleh istri Potifar. Karena Yusuf menolak, istri Potifar ini sakit hati ya. Sakit hati, dia menceritakan hal-hal yang sebenarnya tidak benar kepada suaminya Potifar ya. Dia mengatakan bahwa Yusuf ini menyukainya. Potifar mendengar cerita istrinya. Potifar menjadi marah ya. Dan kemudian Potifar menyuruh bawahannya, menyuruh pegawainya untuk menangkap Yusuf dan dimasukkan ke dalam penjara. Nah, Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Sekalipun di dalam penjara, Tuhan selalu menyertai Yusuf. Yusuf menjadi kepercayaan, menjadi kesayangan pimpinan penjara itu. Nah, pada suatu hari, ya, Raja Mesir, Raja Firaun bermimpi ya. Semua ahli mimpi dipanggil ke istana, tetapi tidak satu orang pun yang dapat mengartikan mimpi Firaun. Nah, jadi Firaun selalu gelisah ya, karena tidak ada yang bisa mengartikan mimpi itu. Nah, kemudian ada salah seorang pelayan yang mengatakan bahwa Yusuf yang di dalam penjara itu adalah ahli mimpi ya. Kemudian Yusuf dipanggil oleh Firaun untuk mengartikan mimpi Firaun. Dan Yusuf dapat mengartikan mimpi itu, yaitu bahwa akan ada 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan di Mesir. Nah, oleh karena itu Yusuf menasehati, memberikan saran kepada Firaun supaya Firaun mengangkat seorang yang bijaksana. Nah, yang bertugas untuk mengumpulkan gandum, mengumpulkan makanan untuk persiapan masa kelaparan. Nah, kemudian karena Yusuf dapat mengartikan mimpi Firaun, kemudian Yusuf diangkat menjadi orang kedua di Mesir ya. Yusuf yang bertugas untuk mengumpulkan makanan itu, mengumpulkan gandum, dan tibalah masa kelaparan ya. Masa kelaparan tiba, Yusuf membuka lumbung-lumbung yang tadi ketika masa kelimpahan itu diisi dengan makanan dan gandum. Yusuf ini menjual ya. Semua bangsa di bumi semua kelaparan. Semua datang ke Mesir untuk membeli makanan. Nah, hal itu terdengar oleh Yakub ya, bahwa di negeri Mesir ada gandum. Dia memanggil 10 anaknya ya, kecuali Benyamin. Dia panggil untuk pergi ke Mesir membeli makanan, membeli gandum di Mesir. Nah, ketika saudara-saudara Yusuf sampai di Mesir, saudara-saudara Yusuf ini sudah tidak mengenali Yusuf ya, karena Yusuf sudah menjadi pejabat
sudah menjadi orang penting di Mesir. Tetapi Yusuf masih mengenali saudara-saudaranya. Ya. Yusuf tetap mengasihi, melayani saudara-saudaranya yang tadinya sudah membuat Yusuf sengsara. Ya. Yusuf memerintahkan kepada bawahannya supaya karung-karung itu diisi makanan. Tidak hanya itu, uang yang dipakai beli makanan itu dikembalikan, dimasukkan ke dalam karung-karung itu. Ya, itulah cerita Yusuf. Banyak teladan yang bisa kita ambil dari cerita Yusuf. Ya, ada 3 hal yang dapat kalian teladani dari Yusuf. Yang pertama adalah taat. Yusuf taat kepada orang tuanya. Yang kedua, Yusuf taat kepada Tuhan. Ya, dia melakukan hal-hal yang baik untuk Tuhan. Yang kedua, yaitu mengasihi. Ya, Yusuf mengasihi saudara-saudaranya. Apa buktinya? Ketika kelaparan, ketika mereka membeli makanan ke Mesir, Yusuf memberinya yang berlebih, tidak hanya uang, tidak hanya makanan. Ya. Kemudian yang ketiga, Yusuf tidak mendendam. Ya, Yusuf sudah dijahatin oleh saudara-saudaranya, tetapi Yusuf tidak dendam kepada saudara-saudaranya. Yusuf mengampuni. Nah, karena sikap Yusuf yang seperti itu, taat, mengasihi, tidak mendendam, mengampuni, maka Yusuf diberkati oleh Tuhan sehingga hidupnya berhasil. Dia menjadi orang kedua di negeri Mesir. Nah, anak-anak, kalian bisa mencontoh teladan Yusuf. Kalian taat kepada orang tua. Kalian harus taat kepada ibu guru dan juga taat kepada Tuhan. Ya, kalau kalian bisa taat kepada guru, kepada orang tua, kepada orang Tuhan, tentu hidup kalian pasti akan diberkati seperti Yusuf. Ya, itu cerita ibu tentang Yusuf. Nanti akan ada 10 pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya, kita tutup firman Tuhan ini dengan berdoa. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami sudah mendengarkan cerita tentang kehidupan Yusuf. Tuhan, ajarkan kami untuk dapat meneladani Yusuf, menjadi anak yang taat, menjadi anak yang mengasihi, menjadi anak yang tidak mendendam. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.